Jadi faktor dari 24 ya. 24 kita disuruh mencari faktor. Untuk mencari faktor yaitu kita harus buat tabel faktornya dulu. Tabel faktornya seperti ini, tabel T namanya. Ya, tabel T namanya. Jadi mulailah dari 1. Ya. 1 bisa jadi 24 itu dikali berapa? Dikali 24. 2. Ada enggak 2 kali berapa bisa 24? 12 ya. 2 kali 12. Kalau kalian enggak bisa, kalian bisa susun ke bawah kayak ini bisa ya, bagi ya. 1 4, 2 kali 4 berapa? 2. Nah, bisa kayak ini ya. 2 kali 12. Atau 3, ada 3 bisa jadi 24. 3 kali 8. 4, ada 4 bisa jadi 24. 4 kali 6. 5, ada 5 bisa jadi 24. Gak ada ya. Kalau 6 sudah ada. Kalau ketemu angka yang sudah ada, maka gak perlu dilanjutin lagi, langsung tutup. Dibalik? Gak boleh dibalik. 6 kali 4 gak boleh ya. Kalian tulis misalnya kalian tulis 6 sama 4 gak boleh, ini kan sama be nih ya, dibalik gak boleh. Jadi kalau ketemu angka yang sudah ada 6, nah sudah ada 6 nih, tutup langsung kayak ini ya. Lalu kita isi dengan isi angka yang ada di sini. Mulai dari yang paling kecil. 1 ini ya. 2 3 4. Kemudian ini dari yang paling kecil 6 8 12 24 ya. Seperti itu. Yang nomor 2 sama juga 42 ya. Yang nomor 2, oh ini nanti dicatat ya. Ini aku minta buat jalannya juga ya. Dicantumin jalan ini. Kemudian 42. 1 kali 42 ada. 2 kali 42 bagi 2, 21. 3 ada gak 3? 42 bagi 3, 1. 3, 4 kurang 3 itu 1, turun 2. Nah sekarang 3 ada bisa 12. 3 kali 4 ya. Nah habis ya. Ada berarti 3 sama 14. Habis itu 4. Ada gak 4? Gak ada ya. 4 kali 10, 40. Sisa 2 gak ada ya. Gak bisa ini. Kalau 5 kali 8 yang dekat 40, sisa 2 gak bisa ya. Kalau 6 ada pas ya. 6 kali 7 pas-pas 42 kan. Nah berarti 6 kali 7. 6 kali 7 habis 6. Setelah 6 7. Sudah ada 7 di sini kan. Tutup. Ya. Seperti itu. Baru nanti cantumin ke yang angka-angka ini, cantumin di sini ya. Ya. Oke, artinya apa? Ini dimasuki jadi berapa ini? Mulai dari 1 ya, 1 2 3 6 ya. 1 2 3 6. Kemudian kemana lagi? 7 14 21 ini. Oke, sorry 7 14 21 nih. 7 14 21 42 ya. Asal. Kemudian habis itu nomor 3, faktor prima. Nah, gimana faktor prima nih? Faktor prima nih Bilangan prima. Iya, bilang prima. Tapi caranya gimana? Apakah buat kayak gini juga? Tabel-tabel ini? Enggak ya. Caranya tuh adalah kalau yang ditanya adalah faktor prima, ini aku hapus ya. Kalian harus buat yang namanya pohon faktor. Ya, faktor prima dari 24. Nah, buat pohon faktor tuh gini. 24-nya kita bagi sama 2 ya. Jadi kalau untuk bikin pohon faktor itu ya, untuk bikin pohon faktor itu dibagi berapa, Be? Dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Tidak bisa bagi 3, bagi 5. Tidak bisa bagi 5, bagi 7. Ya. Itu. Atau selanjutnya 11. Nah, mentoknya di sini lah. Ya. 24 ini bisa bagi 2 dulu ya. Berapa 24 bagi 2? 12. 12 ini bisa dibagi 2. 6 ya. 6 bisa dibagi 2. Jadi 3. Nah 3 ini sudah bilangan prima. Jadi kalian perlu tahu ya, yang ini nih 2, 3, 5, 7 ini namanya bilangan prima ya. Kalau misalnya angka terakhirnya sudah bilangan prima 3 ini, jadi gak bisa diapa-apain lagi. Jadi tetap pentok di sini lah ya. Yang kita ngambil itu adalah angka yang ini 2, 2, 2, 3. Nah gini ya.
Nah, dari sini kita bisa isi faktor prima itu maksudnya angka berapa sih yang muncul di sini? Angka berapa B yang muncul di sini? 2 sama 3. Berarti kita tulis di sini faktor primanya adalah 2 dan 3. Ya. Nah, kalau untuk yang langsung ke nomor 7, kita bisa jawab nomor 7 nih, faktorisasi prima. Faktorisasi ini berarti kita sebutin 2-nya ada berapa nih? 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, gitu. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, tahu ya bedanya? Kalau faktor prima itu kita cuma nyebutin angkanya angkanya aja. Tapi kalau faktorisasi itu kita sebutin angkanya ada berapa banyak terus pakai tanda kali. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut ya. Kemudian yang nomor faktor prima dari 42. Bikin faktor dari 63. Desmond. Hasan. Faktor prima dari 42. Berapa 42? Berarti kita 42 kita buat faktor ya. Kalau dari faktor prima berarti 2 kali 21 ya. 21 bagi 2 gak bisa ya. Karena kalau kita 21 bagi 2 itu 2 kali 10 20, sisa 1 ya. Gak bisa dibagi 2, berarti bagi 3. Bagi 3 ada di kalian ya? 21 kali 3 kali 7. 3 kali 7 ya. Nah, ternyata 7-nya ini tidak bisa dibagi lagi karena 7 sudah bilangan prima. Jadi tetap inilah ya. Oke. Jadi tetap inilah kalau kita lingkar hasilnya berarti ambil hasilnya yang ini. 2 3 7. Oke. Kita masukin di sini. Faktor primanya ada 2, 3 dan 7. Dan untuk faktorisasi primanya yang ini ya 42 sama kan? Itu adalah 2 kali 3 kali 7. Ya. Kalau untuk kelipatan itu misalnya ditanya kelipatan 4 kita cari kelipatan 4 itu maksudnya mulai dari perkalian 1. 4 kali 1 4 ya. Kita buat sampai 10 ya. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya pakai koma titik-titik ya. Diakhiri dengan koma titik-titik ya. DST dan seterusnya boleh pakai DST ya. Sama juga dengan kelipatan 6 ya. Kaliin sampai 10 ya. Oke, 6 dan 8 kelipatan persekutuan itu berarti ada yang sama ya. Oke. Berarti kita cari 6 sama 8 dulu kelipatannya dulu. Ya, di sini kita buat sampai 10 ya. Ya, 6 berapa lagi? 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 dan seterusnya. 8 ya, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 70. Nah, jadi kalau cari 72 80. Kelipatan persekutuan. Kalau kelipatan persekutuan tuh berarti kita ngambil yang sama ya. Apa yang sama di sini? 24 sama 24. Ada lagi kah? 48 sama 48. Enggak ada lagi ya? Berarti cuma 24 sama 48. Lalu koma titik-titik. Nah, seperti itu. Ya karena berlanjut ya. Nah, tapi kalau misalnya aku tambah soal nomor 10, KPK dari 6 dan 48. 6 dan 8. Ya, 6 dan 8 adalah berarti dari yang persekutuan tadi kan ada 2 nih ya. 24 sama 48 ya. Nah, ambilnya yang paling kecil. Yang kecil ada 24, berarti jawabannya adalah 24. Seperti itu, ya. Oke, jadi di sini KPK dari 72 dan 96, ya. Kalau kita mau buat 72 sama 96 ini kegedean ya. Kebesaan kelipatannya, misal kalau mau lihat kelipatan bisa kelipatan 72. Berarti 7 kali 1 72 ya. 72 kali 2 144 ya. Lalu 96 kita buat juga. 96 kali 1 96, 96 kali 2 192. Banyak ya. Boleh pakai cara ini. Lalu cari yang sama ya, dengan yang cari yang sama atau ambil yang paling kecil KPK itu ya. Atau juga kalian bisa buat yang namanya pound factor.
Ya, kalian bisa buat yang namanya pohon faktor. Ya. Nah, kalian bisa buat yang namanya pohon faktor. Sebentar. Soal nomor 12 tadi, KPK dari 72 dan 96. Nah, buat pohon faktornya 72 bagi 2 bisa ya. Apa? 36 bagi 2 18 bagi 2 9 itu cuma bisa 3 sama 3. Lalu kalau 96 2 48 2 24 2 12 26 23 ya. Kemudian kita buat faktorisasinya. 72 itu ada berapa? 1 2 3. Ada 2-nya pakai 3 ya. Dikali 3-nya ada berapa? 2. Nah, kemudian 96 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. 2 pakai 5. Dikali 3-nya 1 ya. Nah, baru cari KPK. Nah, untuk KPK yang angka depannya yang sama ini ya kita ambil, tapi ambilnya yang pangkat paling besar. Berapa paling besar di situ? 2 pangkat 5 ini ya. 2 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5. Ya. Kemudian ada lagi yang sama ya. Ini 3 sama 3 pangkat 2, sama depannya sama-sama 3. Mana yang paling gede? Paling besar? 3 pangkat 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2. Kita ambil 3 pangkat 2. 2 pangkat 5 32. 3 pangkat 2 itu 9. Kaliin jadi 2 kali 9 18. Tulis 8, simpan 1. 3 kali 9 27. 27 tambah 1 28. Berarti hasilnya 288 ya. Boleh pakai cara ini, boleh juga pakai cara kelipatan tadi ya. Nah, gitu. Kalau yang nomor 13 ini faktor persekutuan dari 24 dan 36 ya. Nah, kalian bisa bikin apa? Faktor ya. Itu nomor 13 ini faktor dari 24. Sorry aku buat gini ya. 24 itu 1 kali 24 2 12 3 8 4 6. Cuma ini ya. 1 2 3 4 6 8 12 24. Kemudian kalau yang 36-nya 1 36 2 18 3 12 4 9 6 sama 6 ya. Ini ya. Jadi 36 tuh ambil 1 2 3 4 6. Yang kan 6 yang ada 2 ikut ini ambil 1B ya. Jangan tulis double 6-nya. 9 12 18 36. Terus kita cari yang sama. Faktor persekutuan dulu, FP dulu. Nah, ini tanya nomor 13 ya, faktor persekutuan. Apa aja faktor persekutuan yang sama? 1 2 3 4 6 12. Ya, tulis di sini. Faktor persekutuannya ada 1 2 3 4 6 12. Kemudian untuk nomor 14, karena kebetulan soalnya sama, FPB dari 2436 ya. Nah, FPB itu B itu artinya besar. Berarti cari di sini mana yang paling besar persekutuannya? 12. Berarti FPB-nya adalah 12. Ya. Nah, kalau untuk nomor 15 ini kalau kami mau pakai cara faktor, sebenarnya agak panjang ya. 150 ya. Ya. Nah, boleh pakai cara faktor kayak gini tadi ya. Di 150 tuh kita buat faktornya 1 kali 150, 2 kali 75 gitu kan. Atau bisa juga pakai cara pound faktor ya. Ya. Bikin cara pound faktor, kita buat pound faktornya. Faktorisasi namanya tuh. Jadi 120 bagi 2 60 bagi 2 30 bagi 2 15 bagi 3 jadinya 5. Ya, jadi 120 ini kita buat faktorisasinya. 2-nya ada berapa ini? 2-nya ada 3. 2 pakai 3 betul. Dikali dengan 3 dikali 5. Kemudian 150 kita buat 2 kali 75 ya. 75 gak bisa dibagi 2. Bagi 3 25. Ini bagi 5 bagi 5. Jadi hasilnya adalah 2 3 kali 5. Nah, kalau FPB ya, kalau FPB itu ya kita yang sama ini kita ambil yang kecil, yang paling kecil. 2 pangkat 3 sama 2, mana yang paling kecil? 2. Setelah itu 3
Ini sama-sama 3 ini ya. Sama-sama 3 ngambil satu aja 3. Sama-sama 5 ini, ngambil 1 5. Jadi mau aku tarik kesimpulan kalau FPB itu kita ngambil yang pangkatnya yang besar apa kecil nih? Kecil. Kecil. Tapi kalau APK tadi ya ini ambil yang besar, oke? Nah, dari sini tinggal dihasilin. Oke, dari sini tinggal dihasilin berapa ini jadinya? 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. Dapat FPB-nya 30, ya. Ini ibu membeli 40 kue dan 30 pempek. Kue-kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring yang sama banyak. Ada kata kunci dalam soal cerita ini, ada kata sama banyak. Nah, biasanya kalau ada kata sama banyak, sama rata, itu berarti menggunakan FPB. Ya. Nah, A, berapa banyak piring yang dibutuhkan? Jadi berapa banyak piring yang dibutuhkan itu adalah kita harus cari FPB dari si banyak kue sama banyak pempek. Ya. FPB dari kue dan pempek. 40 dan 30. Ya. Nah, di sini aku coba bantu. 40 itu adalah 2 pangkat 3 kali 5. Kalau 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, artinya FPB-nya berapa nih? Cukup ambil yang sama ya. Ini sama nih, depannya sama-sama 2. Tapi kalau dalam FPB ambil yang paling kecil. Apa yang paling kecil? 2. Kemudian di sini ada yang sama, 5 sama 5. Sama-sama 5 ya, ambil 1 ya. Ke 5. 3-nya masuk gak? Gak perlu. Tapi kalau di KPK, kalau nyari KPK 3-nya ini masuk. Ya. Gitu. Jadi hasil ini berapa? 2 kali 5 10. Artinya ada 10 FPB-nya. Berarti pertanyaan berapa banyak piring yang dibutuhkan? Itu berarti adalah 10 piring. Ya. Kemudian yang B, langsung aja. Berapa banyak kue dan pempek tiap piring? Berarti kita cari kuenya. Kue tiap piring tuh enggak. Kita kan udah dapat ini. Berapa banyak piring yang dibutuhkan? 10 piring kan? Cari satu-satu. Kuenya ada berapa untuk seluruhnya? 40. Berarti 40 kita bagi ke dengan 10 hasil FPB tadi. 40 bagi 10, 4. Lalu pempek. Pempeknya itu ada 30, ya. Jadi 30 bagi 10, 3. Ya. Artinya tiap piring itu ada 4 kue dan 3 pempek. Seperti itu, ya. Jadi ini Ani nomor 17. Ani pergi ke kolam setiap 7 hari sekali. Tina pergi ke kolam setiap 2 hari sekali. Nah, kalau misalnya ada kata setiap berapa hari sekali, setiap berapa hari sekali, setiap berapa hari, itu biasanya identik dengan soal KPK. Ya. Berarti kita harus cari KPK dari 7 dan 2. Ya, KPK dari 7 dan 2 itu adalah 14. Ya, maka 14 ini kita tambahin. Kan tanggalnya mereka bilang apa? Jika tanggal 25 Juli mereka pergi bersama-sama. Berarti 25 Juli tambahi dengan 14. Ya juga, cara ngitungnya gini. Juli itu ada berapa hari Juli itu? 31. Juli itu ada 31 hari ya. Ya, dalam 1 tahun yang ada 30 hari itu hanya bulan 4, bulan 6, bulan 9 sama 11. Ya. 4, 6, 9 sama 11. Oke. Sebentar ya. Nah, kalau yang lain, kalau yang 28 hari itu adalah bulan 2 Februari. Ya. Nah, selain itu kalau nggak disebutin di sini artinya 31 hari. Juli itu bulan keberapa Juli itu? Bulan 7. Ya, berarti 31 hari. Nah, di sini kan sudah 25 hari. Kita kurangi 25. 31 kurang 25. Berapa? 6. Ya, 6. Maka kita kurangin 6 di sini. Beri jawab 14 kurang 6. 8. Nah, berarti jawabannya ada 8. Bulan Juli, setelah bulan Juli adalah Agustus. Jadi 8 Agustus 2025. Ya, ini disebutin tahunnya ya. Jadi tetap kayak ginilah, 8 Agustus berarti. Ya, mereka akan pergi lagi bersama-sama. Ya.